Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gua baru aja kelar maraton One Piece 100 episode awal buat nyari detail kecil dan hanya nemu sedikit doang. Jangan berharap gua buat suatu teori atau nemu detail super duper keren, karena itu bukan esensi mutlak dari sebuah detail kecil. Jadi jangan terlalu berharap ketinggian, apalagi kalau kalian merasa fans berat One Piece. Karena jumlah detail kecil yang gue temukan sedikit, jadi untuk memenuhi kuota 10 menit per video, mungkin setengah video belakang bakal gue isi dengan keluh kesah ataupun opini gue tentang anime ini. So, daripada kepanjangan, ini dia detail kecil 100 episode pertama One Piece. Di episode 2, ketika Luffy berlayar dengan Koby, di sini Luffy sama sekali tidak mengeluh kelaparan karena masih ada Koby yang mau mancing agar mereka bisa dapat makanan. Masih di episode 2, ketika pertama kali bertemu Zoro, Luffy bisa langsung sampai ke atas tembok karena dirinya adalah manusia karet. Lalu si bocah perempuan bisa naik ke atas karena dia pakai tangga. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Koby bisa naik ke dinding itu padahal dia pendek? Nah, gua rasa kemungkinan terbesar karena dia dibantu Luffy untuk bisa naik ke atas. Episode 5, Nami menjelaskan kalau sebagian besar rumah sudah kosong semenjak kedatangan bajak laut Buggy. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana sumber makanan yang Nami berikan ke Luffy? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita pun diperlihatkan scene sebagian isi rumah itu yang berisi furnitur kayu dan beberapa barel kayu. Sekarang coba perhatikan tenda tempat Buggy menetap. Isi tenda itu penuh dengan makanan dan barel yang menumpuk. Ini pertanda kalau isi barel itu kemungkinan besar adalah bahan makanan ataupun minuman. Jadi sangat memungkinkan kalau makanan yang Nami berikan kepada Luffy berasal dari barel yang tersimpan di dalam rumah itu. Episode 9, di sini Usopp bercerita kepada Kaya kalau dia pernah menginjakan kaki di atas ikan mas raksasa. Lalu di episode 77, mereka beneran ketemu ikan mas raksasa. Dan Usopp ngomong kalau sepertinya dia pernah dengar istilah ikan mas raksasa. Sekilas gue merasa scene ini seperti ngasih tahu kita kalau lautan itu sangat luas dan menyimpan banyak makhluk misterius. Bahkan sekedar monster hayalan pun bisa saja benar-benar ada dan hidup di kedalaman laut. Episode 16, pantasan ujung kapal Luffy berbentuk kepala domba karena yang ngedesain kapal ini memang manusia domba. Episode 17, Usopp tiba-tiba ngomong ke Luffy kalau dia punya bakat menggambar dan jadilah logo untuk bajak laut mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, sejak kapan bakat itu muncul? Kenapa tiba-tiba Usopp bisa menggambar? Apakah ini Deus Ex Machina? Ya sebenarnya kalau dipikirkan baik-baik, bakat Usopp bisa menjelaskan kenapa dia punya banyak bendera bajak laut versinya sendiri karena dialah orang yang menggambar bendera itu. Dan juga kalau kalian perhatikan tumpukan kayu yang Usopp pakai sebagai target tembak, kemungkinan besar target itu juga adalah hasil gambarnya Usopp. Dan kita bisa ngelihat betapa berbakatnya Usopp karena dia mampu menggambar lingkaran yang nyaris sempurna di atas tumpukan kayu. Episode 28, setelah Don Krieg menembakkan asap beracun, terlihat kalau asap itu tidak tertiup ke arah restoran tapi mengarah ke lautan. Nah, untuk ngebuat scene asap beracun itu terlihat natural, sejak awal sang animator sudah memperhitungkan arah angin dan juga ombak. Bisa kalian lihat kalau ombak pada saat itu mengarah ke kanan sesuai dengan arah tertiupnya asap beracun. Lalu, untuk sekali lagi menegaskan kalau asap itu tertiup ke arah lautan, kita pun diperlihatkan scene ini yang dengan jelas memperlihatkan arah angin yang memang sedang tertiup menjauh dari restoran. Episode 32, pantasan di awal Nami ngomong kalau dia hanya menyukai uang dan jeruk, karena jeruk adalah buah yang ditanam ibu angkatnya. Ini juga menjelaskan kenapa setelah pertarungan melawan Arlong, tiba-tiba saja di atas kapal mereka ada pohon jeruk. Kemungkinan Nami ngambil bibit jeruk dari kampung halamannya untuk ditanam di atas kapal. Atau mungkin dia ngambil beberapa pohon jeruk dari kebunnya untuk langsung ditanam di atas kapalnya, karena pada saat itu juga pohon itu langsung muncul. Episode 41, di sini bakal kelihatan jelas kalau luka Zoro sudah dijahit. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang ngejahit luka itu? Padahal sejak selesai ngelawan Mihawk, Zoro langsung dibawa Usopp untuk pergi mengejar Nami. Artinya orang yang ngejahit dan memasang perban ke badannya Zoro kalau bukan Usopp ya kemungkinan Johnny. Nah, karena mereka berdua bukan dokter, ini menjelaskan kenapa lukanya Zoro tidak bisa pulih dalam waktu singkat dan masih berbekas ketika dia melawan Arlong. Episode 55, karena dalam tidurnya pun Luffy masih kepengen makan bakpao isi babi, makanya Apis ninggalin satu bakpao di atas kepalanya Luffy. Di sini gue sebenarnya berharap sih ada nemu satu ekor babi saja dalam scene, biar bisa menjelaskan dari mana asalnya babi di dalam bakpao isi babi. Tapi ya sayang nggak ada. Lanjut ke episode 61, di sini gue baru sadar kalau om-om yang ngebawa palu ini muncul terus loh. Gue nggak ngikutin lore One Piece, jadi gue nggak tahu siapa om-om ini. Mungkin aja dia karakter yang sengaja dibuat sebagai Easter egg.
Sebelumnya dia sempat muncul di episode 51 ketika Sanji ditantang Carmen untuk kompetisi masak. Nah, di episode 61 ini, om-om ini berbaur dengan warga di sana untuk mengantar kepergian Luffy. Lalu dia muncul lagi di episode 81. Di sini om-om itu lagi sibuk perbaiki pintu yang dirusak Dr. Kureha. Nah, kalau kita ngelihat polanya nih, om-om ini sering muncul di episode yang belakangnya 1 lah, 51, 61, 81. Ya, mungkin 101 atau 121 dia muncul lagi, gua nggak tahu. Episode 64, dari awal sebenarnya Zoro sudah curiga dengan kelompok yang menyambut mereka di dalam pulau. Hal ini bisa kita lihat dari gerak-gerik Zoro sepanjang episode. Mulai dari Zoro yang terus-menerus menatap Mr. Egg dengan tatapan curiga, dan juga sebelum minum, dia sempat memeriksa beberapa kali minuman itu hingga akhirnya Nami membujuk dia untuk ikutan minum. Sehingga ini menjelaskan kenapa Zoro adalah orang pertama yang bangun tepat sebelum mereka diserang. Pindah ke episode 67, gua awalnya bingung kenapa tangannya Bagi tidak diperlihatkan ketika dia mencekik anak buahnya. Nah, di episode ini gua pun yakin kalau si autor memang sengaja tidak memperlihatkan itu untuk memberikan kesan misterius. Banyak dari kita pasti sudah tahu kalau Robin bisa memunculkan tangan. Nah, ketika dia pertama kali bertemu Luffy, kita sama sekali tidak diperlihatkan tangannya Robin ketika dia menggunakan kekuatannya. Ini sama seperti scene Bagi ketika dia pertama kali menggunakan kekuatannya. Lanjut ke episode 70, kalau kita lihat dari salah satu koleksi bukunya Nami, bakal kelihatan kalau Nami punya buku yang berisi tentang informasi One Piece. Kemudian di episode 77, karena Sanji dan Zoro terlalu sibuk bertengkar, Nami pun memarahi mereka dan ngomong kalau daging buruan Zoro dan Sanji terlalu banyak. Nah, setelah itu bisa kalian lihat kalau dinosaurus yang mereka bawa langsung terpotong dan mereka hanya ngambil bagian yang diperlukan saja. Episode 84, di sini ini bisa kita lihat kalau ada banyak senjata yang tersimpan. Lalu kita diperlihatkan Dr. Kureha sedang mengejar Luffy dan Sanji. Beberapa saat kemudian, Sanji dan Luffy merasa kalau mereka sudah tidak dikejar. Tapi tiba-tiba saja, Dr. Kureha muncul lagi sambil ngebawa senjata lengkap. Nah, alasan kenapa Dr. Kureha sempat menghilang beberapa saat karena dia pergi ke ruangan senjata dulu, lalu setelah itu mengejar mereka lagi. Makanya setelah itu, kita diperlihatkan kalau semua senjata di dalam ruangan sudah tidak ada. Dan detail terakhir, sebelumnya Vivi ngomong kalau kucing laut adalah makhluk suci di Alabasta. Nah, di sini nih bisa kita lihat kalau kucing laut dijadikan sebagai motif gerbang kota mereka. So, itu tadi semua detail kecil yang gue temukan setelah menonton 100 episode pertama One Piece. Kalau gue baca di community post, banyak banget yang komentar tentang Pandaman. Gue jujur sih nggak notice tentang makhluk ini ketika maraton karena gue emang nggak tahu kalau karakter ini ada. Kalau dari awal gue tahu, mungkin bakalan gue cari loh. Jadi, gue coba cari di internet dan nemu penjelasannya. Kalau di fandom, Pandaman ternyata muncul sebanyak 14 kali sepanjang 100 episode pertama. Kalau penasaran, silahkan cek sendiri aja. Oke, seperti yang gue bilang di awal, demi memenuhi kuota 10 menit, gue bakal sekalian berkeluh kesah dan menceritakan impresi gue untuk 100 episode pertama. Jujur sejujur-jujurnya, gue bosan nonton 10 episode pertama One Piece. Pada saat ini, gue rada malas sebenarnya nonton anime shonen kalau bukan demi konten. Makanya gue beneran milih-milih anime apa yang ingin gue tonton. Gue pun mencoba nonton One Piece dengan harapan nemu detail menarik. Tapi baru 10 episode pertama gue langsung bosan karena kerasa banget unsur shonennya. Akhirnya gue coba nonton Kimetsu no Yaiba buat nyari detail kecil dan sekalian ganti suasana. Tapi setelah 7 episode, gue juga langsung bosan. Nah, dari sini gue mulai gabut. Mau bikin konten lain tapi pengen nyari detail One Piece. Giliran nonton One Piece, gue malah bosan. Ya udah, 2 hari gue gabut gak tahu mau ngapain karena rasanya gak enak banget kalau otak lu pengen ngelakuin sesuatu tapi perasaanmu berkata hal itu tidak menarik. Akhirnya gue pun maksain nonton dan baru nemu menariknya di mana. Bagi gue, cerita One Piece mulai menarik semenjak Luffy ketemu Smoker dan masuk ke Grand Line. Ya wajar lah, bisa dibilang kalau 30 episode pertama hanya sekedar pemanasan dan perkenalan karakter doang sebelum akhirnya masuk ke cerita utama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa gue bakal lanjut nyari detail sampai episode 900? Jawabannya gak tahu. Ya lihat aja lah, kalau yang nonton banyak mungkin bakal gue pertimbangkan. Kemarin gue udah ngebuat community post dan ngebaca beberapa komentar kalian. Ada yang nyaranin jangan bahas per 100 episode tapi bahas per arc. Gimana ya bro, gue cari per 100 episode aja, detail yang gue temukan tuh hanya secuil, apalagi kalau per arc. Ya oke lah kalau lo ngomongin arc-arc ke belakang kayak di Big Mom dan Wano Kuni yang emang episodenya banyak. Lah ini 100 episode awal, arc-nya itu pendek-pendek loh. Lu mau gue buat video cuma 30 detik doang, opening, detail 1 biji, ya udah saweri ya. Ya nggak mungkin kan. Malahan gue awalnya cuma niat nonton sampai episode 50 doang, tapi karena detailnya masih sedikit, ya udah gue kepaksa lanjut sampai episode 100.
Ada juga yang ngomong, "Bang, jangan bahas kalau baru 100 episode, tapi nonton dulu sampai 900 episode, terus baca manganya semua dari awal." Hey bro, gue cuma mau bilang itu bukan saran, tapi siksaan. Gue sama sekali gak ada niatan untuk fokus ngebahas One Piece, jadi saranmu ini sama sekali gak ngebantu gue. Tapi ya, terima kasih lah udah mau ngasih saran. Sebagai penutup, kalau lu emang tipe penonton kayak gua, mending skip episode awal dan langsung aja mulai setelah Luffy ngelawan Don Krieg. At least mulai dari sini ceritanya jadi agak mendingan. Gue tuh sebenarnya gregetan loh ngeliat Luffy lawan Don Krieg. Itu orang kan pakai armor besi plus senjatanya banyak. Ya otomatis badannya pasti berat kan. Ya udah, dorong aja dia biar jatuh ke laut atau setidaknya hancurin aja lah platform tempat dia berdiri. Itu pasti dia bakalan tenggelam karena armornya berat, atau setidaknya kalau dia kecemplung, semua senjata di dalam armornya bakal kemasukan air dan dia bakalan susah ngegunain senjatanya lagi. Maksud gua ayolah, jangan cuma modal otot doang tapi mikir kek. Tapi ya udahlah, namanya juga shonen. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Popoman A dan dari Popoman B. Ada dari Kang Seblak. "Bang, kapan-kapan bahas world class item yang dipegang Shaltir dong." Gak bisa bro, world class item itu gak ada penjelasannya sama sekali. Dan kita cuma dikasih tahu kalau item itu awalnya milik Aureole Omega. Itu doang infonya. Ada dari Kang Seblak lagi. "Gue penasaran sebenarnya itu world class item apa dan fungsinya buat apa. Rata-rata world class item itu cuma disebutkan namanya aja. Yang dijelaskan efeknya cuma sedikit dan lebih sedikit lagi yang sudah dijelaskan cara kerjanya." Ada dari Mas Bambang. "Halo Sensei, ada niatan buat bahas Natsume Yujincho. Sehat selalu Sensei." Natsume Yujincho ya, salah satu anime slice of life terbaik menurut gua sih. Dan kalau ditanya apakah gue kepikiran untuk ngebahas, untuk saat ini belum. Ada dari Vic Jul. "Semangat lanjut terus konten Overlordnya bang." Makasih bro. Ada dari Tuyul Halal. "Sensei, minta saran anime mirip Arslan Senki." Gue jujur sudah rada lupa sih dengan judul-judul anime lama. Tapi kalau ditanya yang feel-nya mirip dengan Arslan Senki, gue rasa sih Magi. Kalau Arslan Senki lebih ke arah realistis, gue rasa Magi lebih ke arah petualangan sih. Atau coba nonton Grand Case Senki. Tapi gimana ya, kalau lu suka kerealistisan dari Arslan Senki, gue rasa lu gak bakal suka Grand Case Senki sih. Atau lu bisa nonton Vinland Saga, gue rasa itu versi lebih brutal daripada Arslan Senki sih. Ada dari Void Luck, "Buat beli Hero Bright bang, at IGN gua." Makasih bro, gue udah kirim permintaan pertemanan di AOV. Dan terakhir ada dari Makhluk Mars, "Gue kembali." So itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye.